Hukum acara perdata latihan 11. 1. Putusan hakim yang dapat dieksekusi adalah putusan hakim yang bersifat A. Deklaratoir, B. Konstitutif, C. Kondemnatoir, D. A, B dan C benar. Dua. Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir maksudnya A. Mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, B. Tidak mengandung perintah, C. Tidak perlu dijalankan, D. Menegaskan atau mengingkari sesuatu hubungan hukum. Tiga. Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi adalah A. Putusan konstitutif, B. Putusan kondemnatoir, C. Putusan deklaratif, D. A dan C benar. 4. Bila terdapat perbedaan antara yang dibacakan oleh hakim dengan yang tercantum dalam putusan, maka yang mengikat adalah A. Putusan yang dibacakan, terlebih karena putusan direkam dengan baik, B. Putusan yang tertulis, C. Tergantung fatwa Mahkamah Agung, D. Ditentukan oleh Pengadilan Tinggi. 5. Putusan pengadilan disampaikan dengan cara A. Memberikan salinan resmi putusan yang telah ditandatangani oleh panitera kepada para pihak yang berperkara, B. Tergantung pada keinginan para pihak, C. Apabila ada persetujuan dari advokat, D. Tidak ada ketentuan. 6. Putusan serta-merta uit voorwaarde voorraad adalah A. Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, B. Putusan yang telah belum mempunyai kekuatan hukum tetap, C. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, D. Putusan antara. 7. Putusan serta-merta diatur dalam A. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, B. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002, C. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, D. A dan C benar. 8. Salah persyaratan bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding untuk dapat mengabulkan putusan serta-merta adalah A. Adanya uang jaminan dari penggugat sebesar biaya pendaftaran, B. Uang jaminan dari penggugat sebesar harga kekayaan si tergugat, C. Adanya uang jaminan dari penggugat sebesar nilai gugatan atau sebesar nilai barang yang disita, D. Tidak perlu ada uang jaminan, hanya dalam bentuk surat pernyataan saja dari penggugat. 9. Yang tidak termasuk biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 HIR adalah biaya A. Kepaniteraan pengadilan dan biaya, B. Advokat, C. Biaya saksi, ahli atau juru bahasa, D. Biaya pemeriksaan setempat. 10. Pembacaan putusan adalah bersifat A. Terbuka untuk umum, B.
Tertutup untuk umum. C. Bisa terbuka bisa tertutup. D. Tergantung kepada para pihak yang berperkara. 11. Putusan hakim harus memuat antara lain: A. Judul, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Duduk perkara. C. Pertimbangan hukum. D. A, B dan C benar. (12) Putusan insidentil adalah: A. Putusan deklaratoir. B. Putusan pokok perkara. C. Putusan sebelum putusan akhir. D. Putusan akhir. 13. Yang dimaksud dengan iudex facti adalah: A. Pengadilan negeri. B. Pengadilan tinggi. C. Mahkamah Agung. D. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. 14. Yang menanggung biaya perkara adalah: A. Saksi. B. Penggugat. C. Pihak yang kalah dalam perkara. D. Tergugat. 15. Terhadap putusan pengadilan negeri, dalam perkara perdata, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu: A. 14 hari. B. 21 hari. C. 28 hari. D. 30 hari. 16. Jika suatu perkara gugatan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juni tahun 2011. Pada saat pembacaan putusan semua pihak hadir dalam persidangan. Batas waktu untuk mengajukan banding adalah tanggal: A. Tanggal 15 Juni tahun 2011. B. Tanggal 5 Juni tahun 2011. C. Tanggal 25 Juni tahun 2011. D. Tanggal 11 Juni tahun 2011. 17. Pengajuan memori banding sesudah pernyataan banding adalah: A. 7 hari. B. 14 hari. C. 21 hari. D. Tidak ada pengaturan jangka waktu. 18. Rasio dari tidak adanya ketegasan waktu untuk mengajukan memori banding adalah karena: A. Hal tersebut menguntungkan penggugat maupun tergugat. B. Menguntungkan pengadilan. C. Memori wajib tidak wajib. D. Kapan putusan pengadilan negeri dapat diperoleh oleh para pihak yang berperkara tidak jelas waktunya. 19. Memori banding dalam perkara banding adalah bersifat: A. Wajib. B. Tidak wajib. C. Tergantung kepada pembanding. D. Tergantung kepada hakim. 20. Terhadap putusan pengadilan tinggi, pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum berupa: A. Gugatan baru. B. Perlawanan. C. Melaporkan hakim ke komisi yudisial. D. Kasasi.